Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gita Eka Rahmadani, Disma Marfianti, dan Nurhayati. Di video ini kami akan membahas tentang kebijakan moneter Islam. Mari kita simak videonya. Pertama, kita akan membahas tentang strategi kebijakan moneter Islam. Strategi kebijakan moneter Islam tidak banyak berbeda dengan strategi kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang baik secara internal maupun eksternal. Perbedaan yang mendasar adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Unsur yang paling penting dari strategi moneter Islam untuk mewujudkan tujuannya adalah mengintegrasi semua aspek duniawi kehidupan dengan spiritual untuk membawa peningkatan moral manusia dan masyarakat di mana ia hidup. Tanpa mengangkat spiritual, tidak ada tujuan yang dapat diwujudkan dan kesejahteraan manusia sejatinya akan sulit untuk dicapai. Hal ini membawa ke fokus konsep kesejahteraan di dalam Islam. Lalu, adapun strategi moneter Islam adalah Islam mengakui kebebasan individu, tapi tidak memberikan kebebasan penuh kepada kekuatan pasar. Kekuatan pasar harus menghargai usaha sosial produktif, mengurangi eksploitasi, atau membantu yang lemah dan yang membutuhkan. Ini adalah kewajiban negara Islam berperan aktif untuk pemenuhan tujuan dari sistem Islam tanpa terlalu mengorbankan kebebasan individu atau mengorbankan kesejahteraan sosial. Tujuannya harus untuk membawa keseimbangan yang sehat antara kepentingan individu dan masyarakat. Transmisi kebijakan moneter Islam. Menurut Chapra, variabel yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang. Bank Sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi Islam lainnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau berlebihan, tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksploitasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas. Mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah dengan operasi pasar terbuka atau OPT dengan instrumen SBIS. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil pasar uang antar bank syariah atau PUAS, yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan ini diasumsikan mempengaruhi sektor real yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter. Dengan transmisi kebijakan moneter syariah ini, diperkirakan akan mampu menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter Islam. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dibagi menjadi 3 mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Iqtisaduna. Pada masa awal Islam, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang yang sangat minim. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Yang kedua, mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter ini memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Das of Idle Fund, yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, ada mazhab alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah syurotik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real.